Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Kali ini kita akan mereview alur cerita sebuah film Korea action yang sangat menarik untuk kita tonton, yang berjudul Special Delivery. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda yang berjuang menyelamatkan seorang bocah laki-laki kecil dari kejaran polisi jahat sekaligus bos gangster. Film ini penuh dengan adegan kejar-kejaran ala Fast and Furious atau Transporter. Tanpa banyak bacot, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai di sebuah kantor polisi, tempat mobil sitaan berada. Seorang wanita bernama Eun-ha dari perusahaan daur ulang mengambil sebuah mobil rongsokan di sana dengan gaya Eun-ha yang keren. Inilah filmnya Special Delivery. Ini bosnya Eun-ha, Mr. Bax. Selain menjalankan bisnis daur ulang mobil rongsokan, ternyata ada bisnis lain yang dikelolanya, yaitu bisnis pengiriman khusus. Motonya mengantarkan apa saja, tidak peduli apapun itu barangnya, dan tidak ada alasan untuk tidak mengirimkan apapun. Eun-ha tiba di lokasi perusahaan mobil rongsokan. Ini Ashif, pemuda Pakistan ahli mekanik di sana. Eun-ha tiba di kantor, sedangkan Mr. Baek sedang menerima orderan pengiriman lewat teleponnya. Eun-ha kesal karena berkali-kali Mr. Baek menghabiskan birnya di kulkas. Alasannya Mr. Baek simpel. Eun-ha tidak boleh mabuk saat mengemudi. Malam itu Mr. Baek memberikan job kepada Eun-ha untuk mengantarkan sebuah paket. Tiba di suatu tempat titik pertemuan yang disepakati, Eun-ha dihampiri oleh dua orang pria. Tapi Eun-ha tidak segera membuka pintu mobilnya, dikarenakan Eun-ha ingin memastikan orang tersebut sesuai atau tidaknya dengan foto orang yang mengorder biasanya. Setelah yakin, baru Eun-ha membuka pintu mobilnya. Tapi kali ini, giliran si pengorder pula yang tidak yakin. Begitu melihat bahwa driver yang mereka order ternyata hanya seorang wanita, tapi karena mereka terdesak dikejar-kejar oleh gangster, akhirnya mereka terpaksa masuk ke dalam mobilnya Eun-ha. Maka terjadilah kejar-kejaran. Eun-ha dengan lihai memacu mobilnya, dan dengan cantiknya mengelabui si pengejar. Satu persatu mobil yang mengejar mereka ditumpukan. Scene berganti saat Eun-ha mengganti plat mobilnya. Tugasnya mengantarkan paket telah selesai. Eun-ha menerima uang jasanya. Si bos yang mengordernya memberikannya tip, dengan syarat Eun-ha mau jadi kaki tangannya. Eun-ha menolak tanpa kehilangan uang tip tersebut. Di kantor, Mr. Baek membagi hasil uang dari jasa pengiriman mereka, dan menawarkan makan-makan kepada Eun-ha. Namun Eun-ha menolaknya. Di lain tempat, tampak seorang bocah sedang bermain yang bernama Suwon, dan ini ayahnya, Dusik, mantan pemain bisbol profesional. Saat Dusik sedang mencari sesuatu, Siwon memanggilnya, bahwa ayahnya ada di televisi. Siwon ditawari berlibur oleh Dusik. Scene berganti saat Suwon sedang menunggu di dalam mobil, sedangkan Dusik pergi menemui seseorang bernama Kibang. Dusik membuat paspor palsu atas nama dirinya dan anaknya Suwon pada Kibang ini. Ternyata dia ingin melarikan diri bersama anaknya ke Cina. Kibang menawarkan jalan pintas, namun bayarnya agak mahal, yaitu jasa kurir khusus untuk mengantarkan mereka ke pelabuhan. Dusik menyetujuinya. Di lain tempat, di sebuah kantor judi online, seorang perwira polisi sekaligus bos gangster bernama Joe bersama anak buahnya datang. Bos Joe ingin mengambil uang dan kunci brankas bank. Namun ternyata kunci brankas yang berisikan uang 30 miliar itu telah hilang, dan ternyata Dusiklah yang telah mengambilnya. Scene berganti saat Dusik mengemudikan mobilnya bersama anaknya. Suwon sedang main ML di HP Android ayahnya, dan saat itu bos Joe menelpon. Tapi Dusik tidak mau mengangkatnya. Berkali-kali bos Joe menelpon Dusik, hingga akhirnya hampir saja mobil Dusik mengalami kecelakaan. Dan secara tidak sengaja, telepon bos Joe tersambung. Bos Joe menanyakan kunci brankas banknya. Dusik mengancam akan memusnahkannya. Bos Joe menjawab, kalau dia akan menemukan Dusik, dan setelah itu telepon pun terputus. Scene berganti, di mana Eun-ha terbangun di pagi hari di kamarnya. Seekor kucing bernama Pudon menemaninya. Hari itu Eun-ha telah sampai di tempat kerjanya. Ashif sedang memperbaiki mobil Eun-ha. Direktur Baek memanggil Eun-ha.
memberikan sebuah tugas yang awalnya Eunha tolak, dikarenakan itu orderan dari Kibang. Namun setelah debat dengan Direktur Bex, akhirnya Eunha menerimanya, dengan syarat bagiannya harus 50%. Tugasnya saat ini adalah mengantarkan paket ke Seoul, Pyongyang. Scene berganti saat Suwon terbangun di pagi hari, sedangkan Do-sik ayahnya sedang berlatih bisbol. Suwon diam-diam merekam dan mempostingnya di sosial media. Di lain tempat, Bos Jo yang sedang menyetir mendapatkan telepon dari anak buahnya, memberitahukan posisi Do-sik saat ini, yang bersembunyi di lapangan bisbol. Malam itu, Do-sik sedang makan malam bersama Suwon. Saat Jo datang bersama anak buahnya, Do-sik memberikan kunci berangkas pada Suwon, dan diminta untuk menjaganya. Dari sebuah jendela, Do-sik menyuruh Suwon untuk pergi menemui kurir khusus pesanannya yang dia pesan melalui Kibang. Di tempat lain, Eunha sedang menunggu Do-sik di titik penjemputan. Eunha mulai merasa gelisah, karena waktu yang disepakati telah terlewat terlalu lama. Tiba-tiba, Suwon muncul dan menggedor kaca mobil, memohon untuk dibukakan pintunya. Sementara di belakangnya beberapa orang mengejarnya. Eunha tidak bergeming, hingga Suwon menyebutkan nomor rahasia. Barulah pintu mobil itu dibuka oleh Eunha. Suwon masuk, dan para pengejar mulai mendekat. Kaca jendela mobil Eunha dihantam hingga pecah. Namun akhirnya Eunha berhasil lolos. Do-sik yang sudah babak belur tersadar dari pingsannya. Diraihnya lah stik bisbol itu, dan dihantamnya anak buah Bos Jo yang lengah. Dengan tertati-tati, Do-sik berjalan menuju jalan raya yang akan dilewati Eunha dan Suwon anaknya. Sementara mobil Eunha telah sampai di sebuah jalan. Namun di hadapannya ada mobil lain yang menghadang. Ternyata itu adalah mobil Bos Jo. Dari kaca spion, Eunha melihat di belakangnya ada mobil anak buah Bos Jo mendekat. Eunha mengambil keputusan untuk maju ke depan dan menabrak hadangan mobil Bos Jo. Bos Jo juga tidak kalah gertak. Dia langsung menggenjot pedal gasnya. Dua mobil dengan kecepatan tinggi akan bertemu dan bakalan adu congor. Sebelum tabrakan itu terjadi, tiba-tiba Do-sik muncul, menghadang mobil Bos Jo. Dan stik bisbol yang dipegangnya melayang menghantam kaca depan mobil Bos Jo. Do-sik tertabrak dengan kencang dan terlempar. Mobil Bos Jo menabrak mobil yang terparkir. Bos Jo kesal, sedangkan mobil Eunha lolos dan pergi menjauh. Scene berganti di tempat persembunyian Do-sik tadi. Bos Jo marah-marah karena mendapatkan laporan kunci berangkasnya tidak ditemukan, sedangkan anak buahnya membakar rumah yang di dalamnya ada tubuh Do-sik. Bos Jo menyuruh anak buahnya menghubungi seseorang bernama Sekretaris Wei. Di tempat lain, Eunha telah sampai di suatu tempat. Mobilnya telah diparkir. Eunha bergegas keluar. Suwon menyusul. Eunha berniat untuk meninggalkan Suwon hingga kunci mobilnya tertinggal. Suwon mengambilnya dan mengejar Eunha untuk memberikan kunci mobilnya. Eunha mengambil kunci mobil dari tangan Suwon dan menyuruhnya pergi, serta tidak mengikutinya. Suwon terus menghibah agar dia bisa ikut dengan Eunha. Eunha menghubungi Mr. Beck, menceritakan tentang tugasnya, menceritakan tentang Suwon, bocah laki-laki anaknya Do-sik yang sekarang mengikutinya. Eunha menanyai Suwon, apakah dia punya keluarga lain? Tapi Suwon menjawab kalau dia tidak punya siapa-siapa saat ini. Eunha meminta Mr. Beck mencari cara untuk Suwon lepas darinya. Mr. Beck menyuruh Eunha untuk menitipkannya di tempat penitipan anak. Nanti ada seseorang yang akan menjemput Suwon. Di kereta, Suwon terus mencoba mengakrabkan diri dengan Eunha. Namun Eunha nampak kelelahan dan tidak peduli. Scene berganti di sebuah taman kota, saat Eunha bersama Suwon menemui utusan penitipan anak. Suwon diserahkan pada orang itu. Eunha menelpon Mr. Beck, mengatakan bahwa Suwon telah diserahkan pada utusan penitipan anak. Mr. Beck merasa lega dan menanyakan uang pembayaran jasa kurir mereka apakah telah dihitung oleh Eunha. Dengan ketus, Eunha mengatakan belum dan mulai menghitungnya. Saat membuka tas, sebagian uang itu jatuh berserakan di trotoar. Eunha berusaha mengumpulkannya. Tiba-tiba pantulan wajahnya di kaca iklan di trotoar jalan itu membuatnya tertegun.
mengingatkannya akan kemanusiaannya. Dia teringat si bocil Suwon. Dengan tergesa-gesa, Eunha mencari Suwon yang dibawa oleh pria utusan tadi. Di tempat lain, Bos Jo memasuki kantornya. Keningnya yang sempat berdarah diingatkan oleh anak buahnya. Di kantor, Bos Jo bersama anak buah polisinya mengadakan rapat tentang mayat Dosik yang ditemukan terbakar di rumahnya di dekat lapangan bisbol, serta video Eunha saat menyelamatkan Suwon. Ternyata Bos Jo memutarbalikkan faktanya, bahwa Eunha lah yang menculik Suwon dan membunuh Dosik, dan memerintahkan anak buahnya gercep alias bergerak cepat menangkap Eunha. Di lain tempat, tampak Eunha dan Suwon sedang memesan kamar hotel. Resepsionis memberikan kunci kamar. Eunha dan Suwon bergegas dengan lift pergi ke kamar yang mereka pesan. Di lift itu, Eunha melihat kunci kamar lain yang ditinggal oleh orang yang pergi keluar dari kamarnya. Kemudian, di kepala Eunha muncul sebuah ide. Scene berganti di tempat Kibang. Maklar paspor palsu dan anak buahnya berkumpul. Tiba-tiba seorang pria masuk, dan dengan sopan menanyakan siapa di antara orang itu yang bernama Kibang. Dan dengan full senyum, Kibang angkat tangan. Namun tiba-tiba pria itu berlari menerjang Kibang dan mengajar Kibang beserta anak buahnya. Pria itu ternyata adalah sekretaris W, dan beruntung Bos Jo datang hingga akhirnya Kibang tidak sampai tewas dipukuli. Di lain tempat, Eunha keluar sendirian dari supermarket. Dia belanja makanan untuk Suwon dan keperluannya, termasuk sebuah obeng. Di tempat Kibang, Bos Jo mengorek keterangan tentang paspor Dosik yang dibuatnya, menanyakan kurir yang mengantar mereka. Namun Kibang tidak tahu pasti. Kibang hanya mengatakan mereka berganti nomor setiap kali ditelepon, karena mereka sangat profesional. Kembali ke Eunha yang telah berada di tempat parkir. Eunha mencuri sebuah mobil di sana. Sesampai di kamar hotel, dia mendapati Suwon yang sedang menonton berita televisi tentang kematian ayahnya. Di jalan, Bos Jo mendapat laporan tentang keberadaan Eunha di supermarket, dan sebuah mobil yang dilaporkan telah dicuri di sana. Mobil itu telah dipantau sedang pergi ke arah sebuah hotel, dan Bos Jo memerintahkan anak buahnya segera ke hotel tersebut. Saat anak buah Bos Jo masuk ke dalam kamar yang dipesan oleh Eunha, ternyata Eunha dan Suwon tidak berada di sana. Dan Eunha telah menjebak mereka dan berpindah ke kamar yang lain, dengan kunci kamar yang dia dapat di lift. Eunha segera pergi dari kamar tersebut bersama Suwon. Tapi malang, Bos Jo yang datang belakangan mengetahuinya dan menyergap Eunha dan Suwon di lift. Dengan menodongkan pistol, Bos Jo mengancam Eunha, namun Eunha melawan, dengan dibantu oleh Suwon si bocil kematian yang menggigit kaki Bos Jo. Eunha berhasil merebut pistol itu. Dan segera pergi dari lift tersebut. Bos Jo dari dalam lift mengancam dan mengatakan kalau dia pasti akan menemukan Eunha lagi. Di mobil, Eunha memeriksa tas Suwon, namun tiba-tiba Suwon mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya dan mengatakan bahwa inilah yang dicari-cari oleh Bos Jo, si polisi jahat itu. Eunha mengambilnya, lalu pergi bersama Suwon mencuri sebuah mobil baru lagi, berusaha menghilangkan jejak dari kejaran polisi. Sementara di kantor polisi, identitas Eunha telah diketahui, namun tanpa alamat dan nama keluarganya. Tiba-tiba seorang wanita bernama Han Miryong bersama anak buahnya datang. Dia diutus oleh NIS, Polisi Khusus Korea, untuk membantu kasus yang dihadapi polisi yang dikepalai Bos Jo. Scene berganti saat Eunha mengganti plat mobil curiannya. Dia menelpon Asif untuk memintanya memberi makan Pudon, kucingnya. Sedangkan si bocil Suwon tiba-tiba mengatakan ingin bertemu ibunya. Di kantor polisi, NIS Han Miryong menyuruh polisi melacak semua telepon di semua supermarket waktu itu, dan disaring hanya melalui jaringan 2G. Sementara itu, Eunha sedang menelpon seseorang yang diberitahu Suwon sebagai ibunya. Di kantor polisi, posisi Eunha telah diketahui yang sekarang menuju Busan. Dan dengan segera, Bos Jo menyuruh anak buahnya menyusul dan diperintahkan untuk menghabisi Eunha dan Suwon. Eunha telah sampai di tempat yang penuh dengan klub malam dan karaoke. Eunha memarkir mobilnya dan menyuruh Suwon untuk tetap di mobil dan tidak kemana-mana. Eunha pergi menemui ibu Suwon, yakni seorang wanita penghibur yang sedang mabuk. Eunha menceritakan keadaan Suwon, tapi wanita itu tidak peduli dan bilang kalau dia tidak punya anak bernama Suwon dan tidak mengakuinya. Eunha kecewa dan pergi menemui Suwon. Tetapi si bocil kematian tidak ada di mobil itu. Eunha pun panik.
Tiba-tiba Suwon dari belakang memeluknya dan meminta maaf, membuat Eunha panik. Suwon menanyakan tentang ibunya. Eunha mengatakan itu bukan ibunya, tapi Suwon tahu Eunha sedang berbohong dan berusaha menelpon ibunya untuk menanyakannya sendiri. Eunha merebut telepon milik Suwon dan merusaknya. Suwon marah dan mengancam akan pergi sendiri. Eunha mengatakan bahwa ibunya Suwon tidak ingin melihat wajahnya. Saat mereka sedang bertengkar, tiba-tiba kepala Eunha dipukul dari belakang oleh seseorang. Orang itu adalah sekretaris Wei, anak buah Bos Jo. Eunha dihajar dan Suwon dibawa pergi oleh anak buah Bos Jo yang lain. Beruntungnya Eunha bukan gadis sembarangan. Dengan obengnya dia melawan sekretaris Wei dan lari pergi mengejar mobil yang membawa Suwon. Dengan cekatan, Eunha menghidupkan hidran pemadam kebakaran sehingga mobil yang membawa Suwon tergelincir dan menabrak mobil lain. Eunha merebut mobil tersebut, namun tiba-tiba sekretaris Wei datang dengan mobil lainnya, mencoba mengejar Eunha dan Suwon. Terjadilah aksi kejar-kejaran di tempat parkir itu. Dengan lihai, Eunha dapat melumpuhkan sekretaris Wei dengan mengelabuinya sehingga mobilnya jatuh dari gedung tersebut. Dalam kondisi luka dihajar sekretaris Wei tadi, Eunha memaksakan mengemudi mobilnya. Dia hampir tak sadarkan diri, hingga akhirnya dia menyerah dan pingsan, dan mobilnya minggir ke trotoar. Suwon yang melihat Eunha pingsan mencoba mencari bantuan dan menyetop mobil-mobil di jalan, hingga seorang ibu menolong mereka. Di tempat lain di sebuah rumah sakit, sekretaris Wei yang terluka parah dikarenakan mobil yang dikendarai terjun bebas. Ia dihabisi oleh Bos Jo untuk menghilangkan saksi dan bukti dengan membekapnya dengan bantal. Sedangkan Bos Han Miryong mulai curiga dengan Bos Jo dan memerintahkan anak buahnya memeriksa tempat kematian Dosik. Scene berganti saat Eunha terbangun dari pingsannya. Di sebelahnya Suwon tertidur di pangkuannya. Mobil yang saat ini mereka kendarai sudah dibeli Suwon dengan semua uangnya pada ibu-ibu yang menolongnya kemarin malam. Eunha mengendarai mobil itu ke tempat dia bekerja, yaitu ke tempat Mr. Baeks. Eunha menelpon Mr. Baeks. Mr. Baeks menyuruhnya memfoto Suwon, karena Mr. Baeks akan membuatkannya paspor untuknya. Di kendaraannya, Bos Jo dan anak buahnya telah mengetahui tempat kerja Eunha di Busan. Scene berganti saat Eunha telah sampai di tempat Mr. Baeks. Asif menyambutnya. Mr. Baeks memilihkan nama untuk paspor Suwon, yang rencananya akan dititipkan ke orang tuanya Asif di Pakistan. Saat Suwon sedang bermain bersama Asif, Eunha memberikan kunci berangkas bank pada Mr. Baeks yang akan membereskan masalah ini semua. Di tempat lain, Bos Jo mengumpulkan anak buah gangsternya, menjanjikan imbalan uang, asalkan bisa menangkap Eunha dan Suwon. Sementara anak buah bos NIS, Han Miryong, melaporkan telah menemukan sesuatu barang bukti tentang kematian Dusik. Sejak itu di tempat Mr. Baeks, Suwon sedang makan ramen bersama Asif. Sedangkan Eunha sedang membayarkan uang ke kru kapal yang akan membawa Suwon pergi. Mr. Baeks yang menyelesaikan bagian akhir dari paspor Suwon. Seketika di layar CCTV, anak buah gangster Bos Jo masuk ke lokasi perusahaan Mr. Baeks. Mr. Baeks dihajar habis-habisan oleh anak buah Bos Jo, hingga terjatuh di depan mikrofon. Dengan kesempatan itu, Mr. Baeks menyalakan mic, hingga pembicaraan mereka di kantor didengar oleh Asif yang berada di luar. Asif menyembunyikan Suwon di bagasi mobil. Bos Jo menginterogasi Mr. Baeks dengan sadis, menanyakan di mana Eunha dan Suwon. Tangan Mr. Baeks dipaku di pegangan kursi. Eunha masih mengemudi di jalan. Bos Jo masih menanyai Mr. Baeks, namun Mr. Baeks tetap tidak memberikan informasi sedikit pun. Tiba-tiba pintu terbuka. Asif babak belur dibawa masuk ke ruang itu oleh anak buah Bos Jo. Bos Jo coba menanyai Asif, tapi Asif malah memaki Bos Jo. Bos Jo kesal. Dengan pisau dia merobek kaki Asif. Bos Jo ingin merobek kaki Asif satunya lagi, tapi saat akan dilakukan, Mr. Baeks menahannya dan mengatakan akan memberikan apa yang dicari oleh Bos Jo. Mr. Baeks menunjuk lemari di belakang kursi kerjanya. Namun lemari itu terkunci dan hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya. Sedangkan tangan Mr. Baeks masih dipaku di kursi. Anak buah Bos Jo menjabut paku itu satu persatu dan memaksa Mr. Baeks untuk membuka lemarinya.
Saat Mr. Beck berhasil membuka lemarinya, tiba-tiba Mr. Beck mengambil senjata dari dalam lemari itu. Lalu satu persatu anak buah Bos Joe ditembaknya. Namun saat Mr. Beck menembak Bos Joe berhasil menghindar dan bahkan berhasil menembak balik. Mr. Beck tersungkur dengan 2 kali tembakan Bos Joe. Tepat saat itu Eunha datang. Dia mendengar tembakan dari kantor Mr. Beck. Di kantor, Mr. Beck sekarat dan Bos Joe lagi-lagi menembaknya hingga Mr. Beck tewas. Anak buah Bos Joe menemukan alat kunci berangkas yang dicarinya dan menyuruh anak buahnya mencari Suwon. Katanya yang dapat menemukan Suwon terlebih dahulu akan mendapatkan hadiah. Di jalan, Han Mir-yong selaku bosnya NIS mendapat laporan lagi dari anak buahnya tentang adanya suara tembak-menembak di Busan, di industri Pekang. Kembali Eunha yang menghadap-endap mendekati kantor Mr. Beck. Sementara anak buah Bos Joe sedang menggeledah tiap sudut workshop untuk mencari Suwon. Dan Suwon ditemukan, lalu dibawa ke Bos Joe. Eunha memanjat dinding untuk masuk ke dalam kantor Mr. Beck. Dari jendela dia melihat Suwon yang sudah tertangkap, dan Mr. Beck telah tewas tergeletak di lantai. Sesaat Eunha diam terpaku melihat kenyataan itu. Lalu diraihnya lah obeng di sakunya. Dia bertekad akan menghabisi mereka semua. Dimatikannya saklar induk listrik, keadaan menjadi gelap gulita. Dalam gelap, Eunha bergerak. 야, 불을 좀 켜봐! Satu persatu anak buah Bos Joe yang tersisa dihabisi. Sampai akhirnya giliran Bos Joe dihajar oleh Eunha. Perut Bos Joe sobek. Tapi Eunha kalah jumlah. Anak buah Bos Joe yang lain memukul kepalanya. Eunha tersungkur. Anak buah Bos Joe terus menyerangnya. Eunha tetap ngotot melawan. Bos Joe berusaha menutup luka sobek di perutnya dengan staples. Asif memukuli kaki anak buah Bos Joe yang menyandra Suwon dan mengajak Suwon lari. Eunha masih terus baku hantam dengan anak buah Bos Joe. Satu persatu mereka ditumbangkan oleh Eunha. Bos Joe yang telah mengamankan luka di perutnya meraih pistolnya dan menembaki Eunha. Eunha lari menghindar dan menabrakkan diri ke kaca jendela untuk mengamankan diri. Eunha terbaring ke lantai. Dengan tertatih-tatih dia menghampiri mobil dan mengendarainya. Lalu berteriak-teriak memanggil Suwon. Suwon menyutup mobil Eunha yang melaju. Suwon ikut Eunha di dalam mobilnya. Namun tiba-tiba Bos Joe dengan mengendarai forklift menabrak mobil mereka. Suwon terpental keluar, sedangkan Eunha dengan susah payah keluar dari mobil itu. Tiba-tiba Bos Joe meraih Suwon dan menyandranya, lalu melemparkan Suwon ke laut. Eunha menerjangnya. Bos Joe menembak Eunha. Eunha dengan obengnya menikam dada kiri Bos Joe, dan mereka jatuh ke laut. Di dalam air, Eunha berusaha menyelamatkan Suwon. Namun Bos Joe tidak mau melepaskan Eunha begitu saja. Kaki Eunha diborgol bersama tangan Bos Joe. Eunha mengatakan pada Suwon untuk tetap hidup, dan mendorongnya ke atas. Sedangkan Eunha dan Bos Joe perlahan tenggelam di laut. Han Mir-yong dan polisi datang menyelamatkan Suwon. Suwon menghibah-hibah memohon pada mereka untuk menyelamatkan Eunha. Di kedalaman air laut, Eunha mulai lemas tenggelam. Melihat kunci mobilnya melayang turun. Scene berganti di sebuah panti asuhan. Suwon bersama teman-temannya turun dari bus sekolah. Suwon menjalani hari-harinya di tempat yang baru. Namun dia masih teringat akan Eunha, orang yang menyelamatkan hidupnya di tempat perusahaan daur ulang. Asif sekarang yang merawat Pudon, kucing kesayangan Eunha. Siang itu di sekolah, Suwon sedang menulis di buku harian. Jam pelajaran telah berakhir, dan semua murid telah pulang. Dengan tergesa-gesa, Suwon berlari mengejar bus yang menjemputnya. Namun bus itu terus melaju.
Suwon terengah-engah dengan lesu dia berjalan kaki ke panti asuhan, tempat tinggalnya sekarang. Sebuah mobil jeep putih melintasinya dan berhenti tidak jauh di depannya. Saat Suwon mendekati, mobil jeep putih tersebut berjalan pelan meninggalkannya. Suwon melihat sekilas dari jendela mobil, dia seakan mengenal tangan yang memegang setir itu. Mobil sedikit melaju. Suwon mengejarnya dan tiba-tiba berhenti di depan sana. Suwon mendekat ke mobil dan melihat ke dalam, tapi mobil itu kosong. Suwon mencari-cari dengan kecewa. Kemudian dari belakang mobil, Eunha keluar. Suwon teriak kegirangan dan berlari memeluknya. Eunha tersenyum dan balas memeluknya, dan menawari Suwon tumpangan untuk pulang ke panti asuhannya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kita bahas dalam alur cerita film ini dapat kita ambil hikmahnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalam.